Kali ini kita akan lanjutkan belajar Microsoft Excel mulai dari 0 bagian 3. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara penggunaan rumus. Untuk kalian yang belum melihat bagian 1 sama bagian 2-nya, silakan lihat terlebih dahulu agar nanti berurutan. Untuk menggunakan sebuah rumus atau untuk memasukkan sebuah rumus di aplikasi Microsoft Excel itu harus diawali sama dengan. Jadi kalian rumus apapun itu, rumus dasar, rumus sulit, rumus yang sedang digunakan, kalau mau digunakan wajib menggunakan sama dengan di awalan. Oke, langsung kita contohkan aja. Semisal kita ingin menambahkan harga pulpen dan harga penggaris, maka kalian ketikkan aja sama dengan, kemudian klik harga pulpennya. Oke, nah di sini tulisannya D3 menunjukkan sel D3. Tuh harga pulpen kan ada di kolom D baris ketiga, makanya selnya itu D3. Kalau udah tinggal masukkan tanda tambah, kemudian klik yang ingin kita tambahkan mana. Nah, harga penggaris klik saja D4 karena berada di sel D4. Setelah itu tinggal kalian enter aja, maka hasilnya 8.000. Nah, uniknya di Excel, istimewanya Excel, kalau datanya kita ubah ini menjadi 5.000, kita enter, nah maka hasilnya pun akan berubah. Jadi ketika kalian mungkin datanya ada yang salah, kalian masukkan ulang, kalian itu tidak perlu menghitung ulang, karena nanti hasilnya otomatis juga akan mengikuti data yang kita miliki. Nah, itu untuk tambah-tambahan. Untuk kurang-kurangan gimana? Nah, sama, kita awali dengan sama dengan. Nah, kemudian kita klik, contoh nih 5.000 ataupun harga penggaris dikurang dengan 3.000 ataupun harga pulpen, kita enter, hasilnya adalah 2.000. Nah, itu untuk pengurangan. Perkalian gimana? Nah, kita memiliki stok pulpen itu 10 dengan harga 3.000. Kita akan coba menghitungnya ya, ataupun mengalihkannya. Jangan lupa sama dengan. Kalau kita ingin menghitung, memasukkan rumus, awali dengan sama dengan. Klik stoknya 10. Nah, kalau kali itu menggunakan bintang. Oke, bintang itu ada di angka 8 di keyboard kalian di bagian atas. Maka untuk memunculkannya, tekan shift, kemudian angka 8. Nah, nanti akan muncul bintang. Dikali dengan 3.000, kalau udah enter aja, hasilnya 30.000. 10 kali 3.000 hasilnya 30.000. Itu untuk perkalian. Nah, untuk pembagian kita menggunakan garing ataupun garis miring. Contoh, sama dengan 3.000 garing ataupun garis miring ya. Nah, di sini kita bagi 10. Kalau di enter hasilnya 300. Nah, jadi kalian ketika ingin menghitung penjumlahan di aplikasi Microsoft Excel, awali sama dengan, kalian bisa menggunakan tambah untuk menambahkan, kurang ataupun strip untuk mengurangi, bintang untuk mengalihkan, dan garing untuk membagi ataupun garis miring ya untuk membaginya. Nah, sebagai contoh lagi kita akan coba memasukkan rumus yang sangat simpel, yang sangat sederhana, dan yang sangat umum untuk digunakan. Kita akan coba menghitung jumlah stok barang yang kita miliki, rata-ratanya berapa, banyak barangnya berapa, nilai tinggi berapa, dan nilai rendahnya berapa. Kalau kalian ingin belajar Excel, pastikan menguasai ini guys. Kalau kalian udah menguasai ini, ya bisa dibilang kalian udah bisa menggunakan Excel meskipun masih pemula. Oke, langsung aja kita akan coba menghitung jumlah stok barang. Nah, ini stoknya ya. Untuk menghitungnya jangan lupa awali dengan sama dengan. Awali sama dengan. Rumusnya adalah sum. Nah, berbeda dengan tadi, kalau tadi kan langsung nih. Kalau kali ini ada rumusnya. Rumusnya adalah sum. Setelah itu buka kurung. Kenapa kok buka kurung? Nah, ini menandakan bahwa kita udah selesai dengan rumusnya. Oke, jadi rumusnya sum nih. Sum itu kan nanti ada banyak, ada sum if dan yang lainnya ya. Nah, di sini kita gunakan sum aja. Oke, jadi sum, buka kurung untuk menandakan kita udah selesai memasukkan rumus dan tinggal memasukkan datanya. Nah, contoh kita akan coba menambahkan ini stok pulpen. Nah, kemudian kalian bisa menambahkan koma ataupun titik koma. Nah, ini settingan Excel berbeda-beda. Ada yang menggunakan koma, ada juga yang menggunakan titik koma. Setelah itu kalian mau mana lagi? Pensil, kemudian koma ataupun titik koma lagi, buku.
Nah, kita akan coba menambahkan stok dari pulpen, stok dari pensil, dan stok dari buku. Kalau udah selesai, jangan lupa ditutup kurung. Untuk kita memberitahu ke Excel, nih datanya udah selesai kita masukkan. Tinggal kita enter aja, maka hasilnya 40. Pulpen 10 ditambah pensil 20 ditambah stok buku 10 sama dengan 40. Itu kalau kalian ingin menghitung beberapa stok saja. Kalau ingin semua stok gimana? Nah, kalau ingin semua stok, ini kita hapus terlebih dahulu. Awali sama dengan, seperti tadi ingat, ketika ingin memasukkan rumus, awali sama dengan. Rumusnya apa? Sum. Sum itu rumus yang digunakan untuk menjumlahkan apapun itu guys, termasuk stok barang yang kita miliki. Buka kurung untuk menandakan rumusnya udah selesai dan kita akan memasukkan sebuah data. Nah, kalau kalian ingin menghitung semuanya, tinggal kalian klik tahan, kemudian tarik ke bawah. C3.2C7 itu menandakan kita akan menghitung dari C3 sampai ke C7. Oke, kalau tadi kan datanya acak, maka kita menggunakan koma ataupun titik koma sebagai pemisah. Kalau kita ingin datanya dihitung semua atau berkaitan begini ya, berendengan, maka kalian tarik aja tuh cara bacanya C3 sampai C7. Kalau udah, tinggal tutup kurung untuk menandakan bahwa kita udah menyelesaikan data ataupun udah selesai memasukkan datanya. Tinggal kita enter, hasilnya 60. Tuh, coba kalian hitung manual ya, benar 60 apa enggak. Untuk menghitung jumlah, stok barang dan yang lainnya, rumus yang digunakan adalah sum. Lanjut, kita ingin menghitung rata-rata. Nah, untuk rata-rata kita menggunakan rumus average, ya bahasa Inggrisnya ya, karena Excel itu ya kebanyakan rumus di Excel itu menggunakan bahasa Inggris kok. Jadi kalau kalian sedikit menguasai bahasa Inggris saja, menguasai rumus Excel itu mudah guys. Oke, jangan lupa awali sama dengan. Rumusnya apa? Average, average. Nah, setelah itu tinggal kita buka kurung. Nah, kita cari nih datanya yang mana aja yang kita ingin hitung rata-rata. Ini sama seperti tadi. Misal kalau kalian ingin ini, kemudian koma ataupun titik koma, ini, kemudian koma ataupun titik koma lagi, dan buku seperti tadi. Tutup kurung, kemudian enter. Nah, rata-ratanya adalah 13,333. Kalau kalian ingin menghilangkan komanya, bisa menggunakan ini, insert decimal. Oke, nah untuk menghilangkan koma-komanya guys, ini kita perkecil sedikit. Nah, itu kalau kalian ingin menghitung beberapa aja. Kalau itu ingin menghitung semuanya, caranya seperti tadi, sama dengan average ataupun average ya, buka kurung, kita blok datanya. Nah, kalau udah tinggal tutup kurung dan enter. Rata-ratanya kalau semuanya itu ada di 12,0 guys. Nah, untuk menghitung rata-rata, oke, kalau ingin menghilangkan komanya itu bisa ya. Jangan lupa gunakan yang desimal nih. Di atas ini untuk mengurangkan, ini untuk menambahkan. Untuk menghitung rata-rata, rumusnya adalah average ataupun average. Lanjut, kita akan menghitung banyaknya barang. Kalau untuk menghitung banyaknya barang, itu rumusnya sebenarnya ada dua. Ada yang menggunakan kon dan ada juga yang menggunakan kon E ataupun konta. Ya, langsung kita contohkan aja biar lebih paham guys. Nah, berbeda dengan jumlah stok barang, kalau kali ini itu banyaknya barang. Kalau jumlahnya kan ini ditambah-tambah semua. Kalau banyaknya berarti ya ini ada berapa. Contoh nih, sama dengan kita bisa menggunakan rumus kon, kemudian kita buka kurung, dan kita blok nih tadi dari 10 sampai 10. Tutup kurung, kemudian tekan enter, hasilnya 5. Nah, kenapa kok 5? Karena kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi kon itu menghitung banyaknya barang, banyaknya data, bukan jumlah data. Kalau jumlah data menggunakan rumus sum, kalau banyaknya data menggunakan rumus kon. Nah, coba kita akan menghitung barang yang kita miliki ada berapa. Tadi kan menghitungnya dari stok ya. Nah, kita coba hapus saja rumusnya dulu, sama dengan, kemudian rumusnya apa? Kon. Nah, buka kurung, kita blok nih di bagian datanya, di bagian nama barangnya, kemudian tutup kurung dan enter. Loh, kok hasilnya 0? Nah, kalau kita menghitung data, banyaknya data ya, tapi data yang kita miliki itu berupa apa ya, teks, maka rumusnya bukan kon.
tapi kita tambahkan kon E, konta ataupun kon E. Nah, seperti ini. Kon E ataupun konta ya. Kalau data yang kita gunakan atau yang miliki itu teks bentuknya, maka rumusnya konte. Nah, ini tambahkan A aja, enter, maka hasilnya 5. Nah, buku 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu pulpen, penggaris, pensil, spidol, dan juga buku. Kalau kita menggunakan kon, itu hanya bisa untuk menghitung banyaknya data ketika datanya berupa angka. Tapi kalau kon E, datanya mau angka, mau teks, itu bisa kita gunakan ataupun bisa hitung. Oke, kon itu hanya berlaku untuk angka. Kalau kon E bisa angka, bisa teks. Lanjut nih, kita akan coba cari nilai tertinggi. Nah, dari stok barang yang kita miliki, kita ingin tahu nih, yang paling tinggi itu yang mana sih, barangnya apa. Nah, maka kita menggunakan rumus yang namanya max, maksimum ya, ataupun maksimal. Jangan lupa buka kurung untuk menandakan rumusnya udah selesai dan kita ingin memasukkan data. Datanya kita blok, data yang kita miliki. Nah, dari data ini, yang paling tinggi itu yang mana sih? Nah, kita tutup kurung, enter, hasilnya 20. Jadi, dari stok barang yang kita miliki, nilai ataupun stok yang paling tinggi itu 20 yang dimiliki oleh pensil. Bang, itu kan udah kelihatan. Ya iya, kalau datanya sedikit. Bayangkan kalau datanya ratusan, ribuan, bahkan sampai puluhan ribu. Itu kan akan cukup menyusahkan. Nah, untuk menghitung nilai tertinggi, itu menggunakan rumus max. Nanti nilai terendah apa? Tentu aja min ataupun minimum. Nah, sama dengan untuk memasukkan rumus min, buka kurung. Nah, kita akan coba lihat nih, harga terendah itu ada di mana. Nah, kita blok, kemudian kita tutup kurung. Kita akan coba mencari harga terendah dari data yang kita miliki ini, dari D3 sampai D7. Nah, kurang lebihnya cara bacanya gitu. Kalau udah tinggal tekan enter aja, hasilnya 2000. Nah, dari harga barang yang kita miliki tadi, yang paling rendah itu ada 2000, yaitu data yang dimiliki oleh pensil ya. Jadi untuk menghitung nilai terendah, kita menggunakan rumus min. Nah, gini. Oke, ini adalah kelima rumus, ataupun bukan 5 ya, 9 rumus dengan penjumlahan yang paling dasar di Microsoft Excel, guys. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan ketiga. Udah cukup lama ya. Kita akan coba lanjutkan nanti ke pertemuan keempat, untuk ya kita membahas hal yang lainnya, terutama untuk pemula ya guys, apa aja yang perlu diperhatikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian bingung ya guys, ataupun ada yang salah dalam saya menyampaikan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar guys, nanti kita bahas. Oke, itu aja untuk video kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.